قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Mari pahami, pengajian ini jangan dianggap masalah rutin, karena ini adalah ibadah. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan, kata Rasulullah, ada sekelompok malaikat yang tugasnya mencari majlis taklim. Kalau ada majlis taklim, langsung dia memanggil kawan-kawannya, halumma huna, kumpul di sini. Mereka memberikan rahmat, memintakan doa, dan berselawat kepada orang-orang yang ada di majlis itu. Dan pahami majlis ilmu ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman sorga. Taman sorga itu hanya dua di dunia ini. Pertama, taman sorga raudhah, itu ma baina baiti wa mimbari, di antara rumah dan mimbarku itu taman sorga. Rasulullah majlis taklim dia dikatakan taman sorga. Rasulullah katakan, idza marartum fi rawdil jannah fartau. Qalu ma rajana ya Rasulullah, qala majlisul ilmi. Riwayat Muslim. Kalau kalian melewati taman surga, kata Rasulullah, mampirlah. Sahabat ini, Rasulullah, apa taman surga itu? Kata Rasulullah, taman surga itu adalah taman-taman di mana dibicarakan ilmu dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah taman surga yang insya Allah kalau kita sudah di tamannya tinggal masuk surga baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan mencari ilmu itu afdolu min alfi raqaatin, riwayat Tirmizi. Menuntut ilmu itu lebih baik pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tidak ada kita yang sempat 1000 rakaat. Tapi kalau kita duduk saatan fil majalisil ilmi, 1 saat saja dia majlis ilmu itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 1000 rakaat. Rasulullah katakan, man sahala tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan kakinya menghadiri majlis ilmu, maka Allah akan ringankan kakinya ke surga Allah. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa majlis seperti ini sangat penting. Bukan soal siapa yang ceramahnya, bukan soal seneknya, bukan. Tapi majlis ini luar biasa. Di hadis Muslim, Rasulullah katakan, Allah nanti berkata, hai malaikat, limpahkan rahmatku kepada semua yang hadir. Malaikat protes, ya Allah, tidak semuanya hadir hatinya. Ada yang sambil ngelamun, ada yang ngerumpi, ada yang sambil ngiler. Kata Allah, mereka semua kau rahmati, tidak pilih. Semua yang di majlis ilmi mendapat rahmat dari Allah SWT. Insya Allah kita mendapatkan itu. Bapak-ibu sekalian, saya mengawali ceramah ini karena ini pertama kali perkenalan. Saya sering ditanya oleh umat ini, Ustaz, kenapa kita ini berbeda-beda? Padahal kan Tuhan kita siko, Nabi kita siko, Al-Qur'annya siko. Jadi yang benar cuma siko. Saya bilang betul, yang benar hanya satu. Tapi kita tidak tahu pada yang benar. Ini mari pahami betul. Rasulullah katakan, ijtihadmu engkau mendapatkan 1 pahala. Ketika ijtihadmu benar, kau mendapat dua pahala. Nah, maka kita memahami hal ini tidak usah diperdebatkan. Tidak usah diperdebatkan perbedaan yang ada. Inilah yang namanya mazhab. Mazhab itu tempat kita menuju. Dan mazhab itu sudah berkembang sejak masa sahabat. Kalau di masa Rasulullah selesai, semua Rasulullah yang mengatasinya. Perbedaan dibolehkan Rasulullah. Ketika Umar dan Abu Bakar berbeda, kata Umar, saya sholat tahajud, tidur dulu. Kata Rasulullah, anta qawi, kau kuat. Tapi Abu Bakar katakan, saya tidak tidur dulu. Pokoknya waktu tahajud jam 1 saya tahajud tanpa diawali dengan tidur. Kata Rasulullah, kau hebat, si kau kuat, si kau hebat. Semua dibenarkan Rasulullah. Nah, kita kadang-kadang berdebat, oh tidur dulu, tidak tidur. Ini hadisnya jelas.
Di Bukhari Muslim dijelaskan bahwa perbedaan Umar dan Abu Bakar itu diterima oleh Rasulullah. Ada sahabat yang kemudian dia tayamum ngelinding, terus selesai. Begitu Rasulullah itu bisa memahami bagaimana keinginan para sahabat, selama dia tidak bertentangan pada masalah akidah. Misalnya salat subuh, akidahnya jelas, salat subuh itu 2 rakaat, selesai. Soal takbirnya bagaimana, soal niatnya bagaimana, soal kunut atau tidak, itu masalah furu. Memang dilematis pakai kunut itu. Kata Hanafi, kunut itu hanya ada di sholat witir, dan kunutnya itu sebelum ruku. Baca ayat minal jinnati wan nas, Allahu akbar, Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afait. Ada 7 bacaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada 7 bacaan kunut. Kata Imam Malik, betul, sebelum ruku yang namanya kunut itu. Tidak ada setelah ruku. Hadisnya ditampilkan oleh Imam Malik, jangan di kitab Muwatta'nya. Tapi dia sholat subuh. Kata Syafi'i tidak. Yang namanya kunut itu sholat subuh, ruku dulu, i'tidal, baru kunut, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Dan dikatakan juga oleh Pak Anas bin Malik, saya salat sama Rasulullah setiap subuh, dan Rasulullah kunutnya setelah ruku. Kata Ahmad bin Hambal, nah, beda lagi. Yang namanya kunut itu di sholat witir, tapi setelah ruku, i'tidal, baru kunut. Silakan kamu buka kitabnya. Hanafi dengan kitab Fiqhul Akbarnya, Imam Malik dengan Muwatta'nya, Imam Syafi'i Al-Risalah pada jadi qaul qadimnya, dia katakan itu subuh itu kunutnya setelah ruku. Ahmad bin Hanbal juga begitu. Dalam musnadnya jelas dia katakan. Nah ini, apakah kita saling membid'ahkan? Apakah kita saling menyalahkan? Mana yang benar? Wallahu a'lam. Al-Quran hanya menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan yang tahu, kalau kamu tidak tahu, selesai. Apakah harus profesor yang bertanya itu? Apakah harus doktor? Apakah harus kiai? Tidak ada dalil. Silakan buka tafsir. Kita anggap dia mampu, kita tanya. Dan kalau dia menjawab, berarti dia mengerti. Kalau dia tidak bisa, jangan menjawab. Tanya dengan yang lain. Kalau tidak mau, ya kan dia katakan bahwa saya yang paling benar. Ini yang salah. Mazhab ini sudah ada sejak sahabat. Silakan buka sejarah fikih. Di masa sahabat ada 3 mazhab besar. Mazhabnya Aisyah, mazhabnya Abdullah bin Umar bin Khattab, mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Ini berlangsung di masa sahabat yang ketemu Rasulullah. 3 mazhab besar ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka tarawih itu ada yang 11, ada yang 23, ada yang 41. Biasa saja masa Abu Bakar dibiarkan saja oleh Abu Bakar. Kelompok-kelompok, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 41. Di masa Umar saya tidak mau deh. Pokoknya Masjid Nabawi ini imamnya 1, sholatnya 23 rakaat dengan 2-2. Witirnya 2-1. Hadis dari Aisyah mengatakan bahwa sholatul lail masna, sholat malam itu 2-2. Maka Syafi'i katakan tidak ada sholat sunat kecuali 2. Awabin 6 rakaat silakan, tapi 2. Sholat tasbih 4 rakaat tetap 2. Witir 3 rakaat tetap 2-1. Tidak ada sholat sunat lebih dari 2. Silakan semua kitab Syafi'i. Nah nanti ketika disarah oleh Imam Nawawi, kalau Imam Syafi'i ini kan lahirnya di abad kedua. Beliau lahir 150 setelah Hanafi wafat. Hanafi wafat, lahirlah Syafi'i.
Beliau hidup hanya sampai 204. Jadi umurnya hanya 54 tahun, tapi kitabnya banyak sekali. Nah, ini dia katakan, tidak kati salat kecuali 2. Kalau salat sunat. Nah, tarawih 40 silakan, tapi tetap 2. Itu Syafi'i. Nah, tapi kemudian Imam Nawawi di abad ke-6 itu dia mensarah kitab-kitab Syafi'i. Maka dia kemudian mengatakan kalau malam harus 2. Tapi kalau siang boleh langsung 4. Salat tasbih, ibu mau salat tasbih di siang hari, maka boleh langsung 4. Ini bukan pendapat Syafi'i, tapi pendapat sarahnya Imam Nawawi yang mengkaji, mempelajari kitab-kitab Syafi'i. Di abad ke-6 itu. Nah ini, jadi saja bagaimana kita, ini kan ini pendahuluan, kita buka dulu wawasan kita masing-masing. Jadi jangan kita merasa paling benar. Hanafi, Maliki misalnya, Hanafi itu kan tinggalnya di Kufah, di Deso. Kalau gitu kan di daerah kabupaten lah. Imam Malik di pusat kota di Madinah. Rajo baik takut dengan Imam Malik. Keberinya Pak, saking hebat Imam Malik. Satu saat Perdana Menteri datang, dikasih pengajian, datang nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai. Kiai diundang oleh Khalifah ke istana, nak ngapu Imam Malik. Ada sesuatu yang tidak ditanyakannya. Sampaikan kepada Khalifah Ar-Rasyid, suruh datang ke sini. Begitu hebatnya Pak, berani dia Pak. Kalau kita dipanggil gubernur, tinggalkan ini jamaah. Tapi Imam Malik tidak, suruh dia ke sini kan. Jangan kurang ajar dengan guru kan. Itu hebat Imam Malik Pak. Tapi ketika dia dimampiri oleh Hanafi, mereka tidak saling kenal, nah jauh tinggalnya, Kufah. Tapi dia tahu, mereka tahu ini Imam Hanafi. Datang Imam Hanafi, dia gemetar juga Pak. Keringat dia. Imam Hanafi datang, bersalaman, duduk sebentar dengar pengajian dia gemetar. Setelah Imam Hanafi balik, muridnya nanya, ngapa Kiai? Kiai kan ulama besar di ibu kota, yang datang itu kan Hanafi yang hanya terkenal di Kufah. Ngapa gemetar? Kata Imam Malik, kamu tahu tak, yang ahli fikih itu adalah Imam Hanafi, bukan aku. Kalau aku dikati apa-apa dibandingkan Hanafi. Aduh Pak, hebatnya ulama gitu Pak. Penasaran murid ini, kejarnya Pak Imam Hanafi sampai di Kufah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam hari. Kiai, aku nih dari Madinah, muridnya Imam Malik. Kata Imam Malik yang hebat itu Kiai. Imam Hanafi ini paling hebat fikihnya. Jadi aku nak belajar menjadi murid Imam Hanafi. Kata Hanafi, sini, ikut aku ke depan. Diajak ke Pak keluar. Apa buat murid ini? Kau juga bintang aja. Banyak bintang kan? Yang mana yang paling besar? Itu. Nah itulah Imam Malik. Kalau aku Hanafi ini hanya bintang yang kecil di ujung sana. Tidak ada apa-apanya aku dibandingkan Imam Malik. Ini hebat Pak Kiai dulu. Kalau sekarang kan tidak. Yang benar aku nih lah. Yang lain bid'ah. Yang lain kafir. Yang lain tidak ada dalil. Nah ini yang tolong buka lah kitab-kitab itu. Jadi tahu kita. Jangan membid'ahkan. Rasulullah katakan la takfiril mu'minin asa'an takuna kufrat. Jangan kau mengkafirkan orang mukmin nanti kau kafir. Jadi biasa berbeda. Di masa Rasulullah juga berbeda. Kata Rasulullah, Bilal, apa dia amal kau? Aku nyimok terompa kau dari surga katanya. Aku belum masuk surga, kau malah masuk surga terompa kau. Apa amalan? Hati. Aku cuman setiap wudu aku sholat syukur wudu. Maka kata Rasulullah, itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Nabi tidak mengajarkan syukur wudu itu, tapi Bilal laksanakan. Di pinggiran Madinah ada imam besar di sana. Setiap kali sholat 2 ayat, 2 surah. Misalnya surah An-Naba, tamanya Qul Huwallahu. Ikhlas terus dibaca tuh setiap rakaat yang zahir. Jadi murid-muridnya ngomong, Kiai, itu kan bid'ah. Tidak hati Nabi ngajarkan saya itu.
Akhirnya mereka bertengkar, sudah ketemu Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Datanglah Rasulullah, ya Rasulullah, mana imam kami ini? Menyalahi ajaranmu. Engkau selalu membaca satu surah, tapi dia 2 surah. Ya, Al-Ikhlas dibacanya terus. Maka Rasulullah tanya, ngapa? Tanya dengan dia, jangan tanya dengan aku, Rasulullah tanya dengan dia, ngapa dia baca Al-Ikhlas terus? Ya Rasulullah, aku sangat mencintai Al-Ikhlas. Maka Nabi katakan, hubbuka iyyahu dakhulal jannah. Bid'ah ini, Pak. Cintamu pada Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Rasulullah menjamin surga, sedangkan itu bid'ah. Bahaya sekali. Bahwa sahabat-sahabat yang melakukan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk perang Khandaq dan sebagainya, banyak sekali dalil-dalil yang di masa Rasulullah membenarkan perbedaan itu. Nah, maka di kalangan mazhab juga begitu. Di masa sahabat 3 mazhab, di masa tabi'in 9 mazhab, di masa tabi'in itu ada 17 mazhab besar. Tapi sayang murid-muridnya dikit, jadi yang sampai sekarang ada 4 di abad kedua. Hadis baru muncul di abad ketiga. Bukhari, Muslim, nah itu murid-murid Ahmad bin Hanbal, ada murid Imam Syafi'i. Ya mereka itu kalau ngomong aku hadis berbeda, ya belum muncul ilmu hadis itu. Ilmu hadis baru muncul baru abad ketiga, setelah 200 tahun Rasulullah wafat. Jadi kalau ada banyak hadis palsu, hadis lemah, ya wajar lah, 200 tahun lalu mau dikumpulkan, kata siapa, kata si A, si B, si C. Inilah Bukhari kerjanya, mengumpulkan hadis-hadis. Mungkin aja salah, mungkin. Nah, kita tahu betul hadis itu di masa sahabat kan sudah mulai. Musailamah al-Kadzdzab, 2 suami istri yang sangat cerdas, dikenal dalam sejarah. Gawe nyumbang hadis palsu itu lama. Jadi ribuan hadis palsu itu di masa Abu Bakar. Ini sudah ada hadis palsu itu. Nah, ketika perang Ali dan Muawiyah, mulai muncul aliran kan. Ada aliran Murji'ah, ada Syiah, ada Sunni, ada Khawarij. Itu buat hadis galau. Itu baru di abad pertama. Perang itu baru tahun ke-60. Itu sudah banyak hadis palsu yang dibuat oleh kelompok-kelompok itu. Kalau disortir di abad ketiga, ada mustalah hadis, ada takhrijul hadis, ada tahqiqul hadis. Itu di abad ketiga. Jadi kita pahami saja. Maka MUI memfatwahkan hadis itu selama tidak bertentangan dengan akidah, silakan pakai untuk fadhailul a'mal, untuk meningkatkan amal perbuatan, untuk kanzul amal, agar semakin dekat dengan Allah, silakan dilaksanakan. Nah, jadi ini saya ingin membuka wawasan kita bersama. Mari pahami betul, jangan sampai kita saling salah menyalahkan. Imam Malik ketika dia mewisuda Syafi'i, hanya 3 tahun sampai itu, umur 10 tahun sampai itu sudah hafal 7 tahun hafal Al-Quran. Dia belajar 10 tahun dia ke Madinah. Imam Malik lagi ceramah, datang tuh Imam Syafi'i itu, dipanggilnya oleh Imam Malik, sini kau, budak kecil, umur 10 tahun. Kau ni ngapo datang terus? Oh, Kiai aku nak belajar, Kiai. Jadi kau nak belajar di murid Kiai? Oh, kata Imam Malik, murid aku ni dah tua-tua. Jadi kau pecah bulu ni. Karena fikih itu kan harus jelas-jelas, Pak. Fikih itu harus jelas. Yang namanya zina itu dijelaskannya. Yang bisa dihukum itu begini. Jadi ini. Maka Imam Syafi'i, oh Kiai, mohon maaf Kiai, akulah hafal kitab Kiai itu. Bingung Imam Malik kan. Muwatta seperti ini, Pak, tebalnya. Ribuan lembar. Kau sudah hafal? Iya. Diuji oleh Imam Malik. Betul, hafal dia Muwatta itu. Nah, Imam Malik, udah kau duduk sini kan? Jangan duduk sini duduk. 3 tahun Pak dia belajar Imam Malik. Kasih ilmu, selesai 3 tahun, 13 tahun, diambilnya duit dari Imam Malik. Imam Malik terkenal kaya, Pak. Uang dinar emas itu seponjen, nah ini duit. Ilmuku sudah habis. Kau kuis sudah hari ini. Bawa duit ini kau belajar lagi. Jangan puas dengan ilmuku. Nah, hebat apa Imam Malik? Kalau kita jangan belajar lagi. Aku lah yang benar. Yang lain salah kalau. Nah, ini bahaya.
Bahaya, Pak. Jadi perkembangan itu begitu masa-masa. Nah, kemudian memang ada keju muda. Di abad ke-5, 6, 7 ada keju muda. Masing-masing mazhab ini mulai fanatik dengan mazhabnya masing-masing. Ada Ibnu Khaldun, ada Imam Ghazali. Nah, baru abad ke-10 lahir Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Nah, inilah yang mulai membid'ahkan. Ibnu Taimiyah inilah yang mulai membid'ah-bid'ahkan itu. Atau zikir. Rata-rata ulama-ulama mazhab itu setelah mereka dewasa, usianya tua, memahami fikih dengan hebatnya, mereka larinya ke tasawuf pasti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, tasawuf semua mereka. Nah, maka itulah ada zikir keras, ada zikirnya seperti wong gilo. Ada. Saya pernah tanya dengan Abah Anom almarhum. Bah, ada pun ngapo nak keras-kerasnya zikir itu. Ada dalilnya? Ada katanya. Dia buka Al-Quran. Lamma sami'u dzikra la yaqulu huwa majnun. Ketika orang Quraisy mendengarkan Nabi berzikir, mereka berkata Nabi gilo. Berarti keras. Kata Abah ketika itu. Oh itu, Pak. Iya, itu dalilnya ada. Kata orang bina ya, udah ngerti, biarkan aja udah ngerti. Jadi kalau kami ini pengajian kami di Abah Anom, kita ada tariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Qadariyah itu zikirnya harus keras. Untuk apa? Untuk mengusir setan dalam diri kita. Setan itu di setiap aliran darah kita banyak sekali. Mengusirnya dengan la ilaha illallah. Yang namanya zikir itu, kata Abah, itu harus jumlahnya minimal 165. 5 kali 33 itu punya zikir. Kalau kurang dari 165 itu sia-sia katanya. Seremonial baik. Kita tidak, kalau zikir tahlil itu kan panjang dikit, rutut kawan. Macam takwaannya. Ini kata Abah, yang namanya zikir itu 165. 5 kali 33. Mana logikanya? Kata beliau, kita berzikir itu untuk menemukan Allah. Mencapai Allah. Atau ibarat kita mencari kemuliaan itu dengan mencari mutiara. Untuk mencapai mutiara harus di tengah-tengah laut. Nah, kita la ilaha illallah, la ilaha itu illallah itu untuk bersampan sampai ke tengah. Kalau sudah beli minimal boleh lebih, tapi tetap ganjil, baru kita masuk Naqsabandiyah. Allah, 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 Allah. Ini nikmat. Di rata-rata ahli fikih itu ujung-ujungnya ke tasawuf. Di abad itu memang sudah muncul, di abad ke-6, 7, 8, 9. Nah, di abad ke-10 Ibnu Taimiyah mulai dia ringam dia dengan kehidupan yang ngadukan tahlilan, ngadukan ini, ngadukan itu. Tahlil kan di abad ke-7. Ibnu Taimiyah ringam. Kalau dia ringam, ngapo nih? Apa perubahannya? Jumut dari orang ini, tidak mau belajar lagi. Hanya dia membuat kita membid'ahkan itu. Jadi ada bid'ah membid'ahkan itu baru abad ke-10. Di abad 14 kita lihat bagaimana Wahabi muncul. Karena Raja Saud menggulingkan raja yang lama di pelopori dibantu oleh Abdullah bin Abdul Wahab. Abdullah bin Wahab inilah yang kemudian tidak menerima Syafi'i. Boleh diusir, Pak. Orang-orang Syafi'i itu banyak, kiai-kiai gitu yang balik ke Indonesia. Semua diusir. Yang paham-paham Syafi'i diusir. Nah, itulah Wahabi, ada kecemburuan dengan Wahabi dan sebagainya. Inilah perkembangan. Di perkembangan mazhab ini harus kita terima sebagai satu hazanah. Boleh, silakan. Yang senang dengan tahlil silakan. Yang tidak senang tidak usah. Yang nak maulid silakan. Maulid itu bid'ah, aku nih bid'ah kataku. Kesenangan orang untuk mencontoh Rasulullah. Kalau dulu tidak ada memang orang bisa mencontoh Rasulullah langsung. Masih ingat mereka. Masih terlihat di tabi'in itu mereka baik-baik sekali. Akhlak. Kalau sekarang hilang Pak figur Muhammad. Siapa yang kita figurkan? Apa Jokowi? Apa Prabowo? Apa SBY? Kita hilang figur. Nah, untuk mengembalikan figur itu maka kita peringatan Maulid. Isinya ceramah. Maulid seperti Salahuddin Al-Ayyubi membuat karangan-karangan kitab yang menghormati, mengagungkan dan menyanjung Rasulullah. Di mana salahnya? Nah, ini mari kita berpikir secara logika.
Jadi ini adalah perbuatan yang memang ketika Ibnu Taimiyah, Wahabi itu sudah abad ke-14, nah kita sekarang ini sisa-sisanya Pak, masih banyak kita merasa bahwa kita paling benar, yang tidak dibenarkan. Jadi perbedaan biasa, perbedaan biasa. Misalnya kita sholat, Ustaz, kata wong, kita harus kalau Syafi'i inian, tidak boleh melok-melok yang lain. Lagi di akhirat di padang mahsyar itu kita ngadep Syafi'i. Kalau tidak terimunyo, bahaya gitu. Lalu hebatnya Syafi'i itu. Nah ini yang berbahaya. Kita sholat itu berbeda-beda Pak. Saya Syafi'i. Tapi kita pakai usolli fardul maghribi isya. Itu tidak ada ajaran Syafi'i. Syafi'i tidak mengajarkan usolli. Yang mengajarkan usolli itu adalah Imam Malik. Ada tajdidun niyah, mengulang niat. Dikata Hanafi, niat itu dalam hati, kerja hati. Tidak usah sebut-sebut. Aku nak sholat subuh dari rumah. Tahu gitu sini nak subuh. Sudah takbir, Allahu Akbar, selesai. Kenapa nak pakai usolli-usollinya? Kata Imam Malik tidak, untuk menguatkan bahwa aku nak sholat pakai usolli. Kata Syafi'i tidak, yang namanya niat itu harus menyatu dengan rukun pertama. Kapan niatnya? Ketika takbir ihram. Nah, rukun pertama adalah takbir. Salat itu adalah aqwalun wa af'alun taqad bi takbir wa tahtadi bi taslim. Namun salat itu ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir ihram, jadi dengan salam. Maka takbir ihram rukun pertama. Maka disitulah niat. Maka ada qasdu qasdi, qasdu ain, qasdu ta'yin Imam Syafi'i. Harus tiga. Jadi Allah, jadi baru hati itu aku nak sholat maghrib 3 rakaat babu madbal. Kita kan beda-beda. Usolli fardul maghrib. Tu takbirnya mak ini Allahu Akbar, letak tangan di sini. Ada 3 mazhab itu Pak. Usollinya Imam Malik, Hanafi yang kita pakai, letakkan tangan Syafi'i. Sadar, sah. Nih, silakan buka Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Cara ahli fikih yang hebat itu Wahab Az-Zuhaili. Ada 10 kitab, 10 juz dia ngarang kitab. Dijelaskan semua itu. Secara runut. Ya sah. Niatnya cara Maliki, takbirnya cara Hanafi, letak tangannya cara Syafi'i. 3 gerakan sudah beda kalau. Nah, dibaca bismillahnya beda lagi. Kata Hanafi, bismillah itu betul bagian ayat tapi harus sirri saja. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Imam Malik, dah ada bismillah itu sudah masuk dari ayat. Yang 7 ayat itu adalah ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syafi'i tidak, sama bismillah itu dengan alhamdulillah, maka bismillah dikuatkan. Nah, ini apakah kita yang salahkan? Ya silakan yang Maliki tidak usah baca bismillah. Yang nak Hanafi sirri, yang nak Syafi'i keras sama. Tidak ada beda antara bismillah dengan alhamdulillah. Nah, ini mari kita pahami Pak. Kita pahami, oh ini. Nah, kita yang awam tidak usah repot-repot. Allah jelaskan betul, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan yang tahu, kalau kamu tidak tahu, maka perlu ketaatan dengan guru. Guru yang bertanggung jawab. Sama dengan imam. Imam itu bertanggung jawab dengan Allah. Syarat makmum itu mengikhlaskan diri jadi makmum. Tidak boleh dia, no, imam ini main gap pula jadi imam. Itu tidak boleh. Urusan kita, urusan dia Pak. Ada gitu kan, main dak udah berhenti, nah, jadi imam pula. Nah ini kan bukan urusan kita Pak. Silakan kalau dia sanggup jadi imam, tahu jawab dengan Allah. Itu Pak logikanya. Imam harus belajar. Dia gak jadi imam, itulah. Tidak ada dalil yang mengatakan imam dia bisa pahala nih, tidak ada. Tapi Syafi'i mengatakan bisa pahalanya karena dia mewarisi Nabi. Hadis tidak ada. Yang mewarisi Nabi itu kan imam. Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab. Umar wafat, Utsman bin Affan. Ini pengganti Rasulullah, maka pahala lebih besar. Kata Hanafi tidak. Yang besar pahala itu muazin.
Nabi hanya mengizinkan 8 sahabat jadi muazin. Dan Nabi katakan muazin itu mendapatkan pahala dari semua yang mendengar, baik benda hidup atau benda mati, baik benda basah atau benda kering. Di azan itu Pak, kalau lampu segala dinding ini, kalau kita lihat dinding ini, ada catnya, ada tenernya, ada semennya, ada pasirnya, ada batunya, itu dapat semua pahala dia yang azan. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kami cak mana? Kalau hebatnya muazin hanya dia diizinkan, kami tidak diizinkan. Kata Rasulullah, kalau kau ingin mendapatkan pahala yang sama, kau ikuti apa yang dibaca oleh muazin. Maka di situ Syafi'i katakan, kalau kita datang mau muazin lagi azan, jangan sholat, rugi kita. Tidak larang sholat, saya akan sholat, tapi rugi kita tidak menjawab ucapan-ucapan muazin. Pahalanya besar, mendapat pahala dari semua yang benar. Apalagi itu pakai toa sekarang, banyak kali yang dengar, miliaran pahalanya muazin. Maka kata Hanafi, yang besar pahalanya itu adalah muazin, bukan imam. Kita berebut jadi imam, udah kalah diganti, dia itulah imam. Nah, ini bahaya. Hati-hati, imam itu banyak dosanya, dia akan menyempurnakan semua kekurangan makmumnya. Kalau dia tidak sempurna, mana menyempurnakan Kalau Hanafi tegas, kalau ada makmum yang lebih fasih dari imamnya, maka sholat semuanya tidak sah. Saya akan buka di kitabnya Fiqhul Akbar Hanafi. Tidak sah sholat itu. Begitu ketatnya jadi seorang imam. Di situ kalau diizinkan jangan. Tapi kalau diizinkan berangkat. Kalau bisa dijadwalkan oleh pengurus masjid, sudah ditunjuk Pak Haji. Kalau ditunjuk, ya kita harus melaksanakan perintah, amanah itu. Ditunjuk, maka masjid bagusnya tunjuk zuhur si A, asal. Jadi dia lepas dari egoismenya. Jadi dia betul-betul melaksanakan tugas sebagai seorang imam. Ini yang kita pahami Pak. Jadi ini basic dari pengetahuan bagaimana kita bisa memahami adanya perbedaan di kalangan masyarakat kita.